Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an ta'simana min az-zalal wa an tarzuqana as-sadada wal ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir alsinatana min al-kadhib wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi yang insyaallah adalah merupakan pemuda dan pemudi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mendawamkan kalimat di lisan kita, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kita dapat menyelesaikan berbagai macam amal soleh. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka bertolabul ilmi, dan tolabul ilmi adalah merupakan salah satu ibadah yang paling agung setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan pengikutnya, dan insyaallah kita termasuk daripada orang-orang yang diberikan syafaat oleh beliau insyaallah. Saudara-saudaraku, adik-adikku, para pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sedikit materi, dan ini merupakan muqaddimah, pendahuluan ya daripada serial kajian kita yang akan kita lakukan ke depan. Dan pada kesempatan ini tentunya saya akan membuka sedikit ya yang berkaitan dengan pemuda dan masa depan umat Islam. Kalau kita melihat kepada sejarah ya, bahwa kepahlawanan di dalam Islam itu tidak lepas dengan yang namanya peran daripada para pemuda ya. Tentunya kalau kita melihat pahlawan di dalam agama Islam itu sangat banyak sekali. Bahkan orang-orang barat itu berusaha untuk ya mencekoki kita dengan berbagai macam judul pahlawan yang mereka bikin-bikin. Padahal sesungguhnya orang Islam itu memiliki pahlawan-pahlawan yang benar-benar real adanya. Kehidupan mereka itu sangat luar biasa. Perjuangan mereka itu sangat luar biasa. Tetapi di zaman sekarang ya luar biasa, media mengulas, media mengemas ya, kita dicekoki dengan berbagai macam pahlawan-pahlawan yang memang tidak real dan orisinil ya. Ada yang namanya Iron Man, ada yang namanya Avengers, Superman, Power Rangers dan lain sebagainya. Kenapa bangga dengan hal-hal yang seperti itu? Sedangkan kita di dalam Islam, kalau kita tengok ke dalam sejarah kita ya, Masya Allah, para sahabat ridwanullah alaihim, kepahlawanan mereka itu luar biasa. Kepahlawan di dalam Islam, di dalam bahasa Arab disebut al-butulah. Al-butulah ya adalah merupakan patriotisme di dalam Islam, kepahlawanan ya. Dan kepahlawanan di dalam Islam tentunya tidak lepas daripada peran para pemuda. Nah, di sini ya kita melihat bahwa siapakah pemuda tersebut. Ya, kalau kita ingin mengetahui ya para pahlawan pada masa kehidupannya, tentunya kita melihat mereka itu pada masa mudanya. Ya. Karena apa? Karena kehidupan manusia itu pada intinya adalah ketika mereka menginjak dewasa
dan melalui masa muda yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini ada yang belum menjadi pemuda atau ada yang sudah melalui masa muda? Ya, artinya masa mudanya udah habis gitu. Ada enggak? Enggak ada. Semuanya merasa menjadi orang yang masih muda, menjadi seorang pemuda. Nah, maka dari itu coba kita lihat apakah definisi itu benar ada pada diri kita. Ya. Definisi pemuda, ya. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Di definisi yang dibuat oleh Undang-Undang buatan manusia. Yaitu adalah seseorang yang berada pada periode penting pertumbuhan, usia 16 sampai 30 tahun. Ya. Itu disebut dengan pemuda. Lewat daripada 30, apakah sudah jadi orang tua? Belum sebetulnya ya. Maka kita lihat di sini seorang ulama lughah At-Ta'alibi fi kitabihi Fiqhul Lughah, anna syababa jam'u syab wa huwa ma baina 30 wal 40. Ya. Bahwa pemuda itu adalah orang-orang yang mereka berada pada rentang usia 30 sampai 40 tahun. Menurut Al-Imam At-Ta'alibi. Jadi kalau orang saat ini ya usianya berada pada usia 30 sampai 40, dia berada pada puncak kehidupannya, berada pada puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada seseorang. Ya, bahkan orang-orang Arab zaman dahulu itu mereka itu sangat sekali menyesal tatkala mereka itu sudah kehabisan masa mudanya. Disebutkan di dalam syair mereka, ala laitas syababu ya'udu yauman ya fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu bi. Jadi mereka di dalam syairnya berandai-andai, seandainya saja masa muda itu datang pada suatu hari, akan aku berkata kepadanya tentang apa yang telah dilakukan masa tua terhadap diriku. Dalam bahasa Arab kata laita itu adalah perandai-andaian yang mustahil. Orang yang memiliki masa muda, dia memiliki harta yang tidak ternilai harganya. Sok coba orang sudah kehabisan masa muda, hartanya seberapapun bisa nggak dia beli masa muda? Ada yang punya harga daripada masa muda? Nggak ada. Barang setahun aja bakal orang beli. Ya. Kalau orang bisa extend masa mudanya, banyak orang berebut untuk membelinya. Tetapi ternyata masa muda itu adalah masa yang sangat singkat sekali, masa yang hanya beberapa saat kita akan lalui, atau mungkin ke depan akan kita lalui sebelum menuju hari tua. Kalau orang berandai-andai dengan kata la'alla, ya la'alla itu artinya adalah tarajji. Kalau laita itu tamanni, mustahil. Ya. Tamanni, mustahil. Andai aku bisa menggapai bulan, mustahil. Ya, kalau tarajji itu masih bisa. La'alla, ya dengan kata-kata la'alla. Andai aku menjadi orang kaya, itu masih mungkin dengan kerja, dengan berusaha, dengan berdoa, ya. Tetapi orang-orang Arab terdahulu, ya, ketika mereka sudah sakit badannya, mereka sudah lelah, mereka sudah digerogoti dengan masa tua, maka mereka berandai-andai dengan sajak tersebut. Ya. Seandainya saja masa muda itu kembali kepadaku, aku mau curhat nih kepada dia. Ternyata masa tua itu sudah menjadikanku seperti ini. Sungguh sangat payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Rum ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan
thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah berfirman, telah menetapkan sebagai takdir pada setiap manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari sebuah kelemahan, dan kemudian Allah menjadikan dari kelemahan itu sebuah kekuatan, dan kemudian Allah menjadikan setelah kekuatan itu kelemahan dan masa tua. Ya. Akan menjadi takdir dan juga merupakan jalan hidup yang akan dilalui setiap manusia, bahwa dia akan terus hidup dan kemudian menua. Ya. Masa muda sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, ya, detik demi detik, itu akan meninggalkan kita. Pasti. Ya. Ada yang bisa jamin dia nggak bakal tua? Nggak ada. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Sampai pada masa, ya, ketika manusia itu mencapai usianya 40 tahun. Maka merupakan doa ketika seseorang sudah sampai 40 tahun, apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa merupakan suatu kenikmatan ketika manusia itu mencapai usia 40 tahun. Kenapa begitu? Ya. Ternyata ketika kita melihat di dalam sejarah Islam, ya, kita melihat di dalam sejarah Islam bahwa yang menghidupkan ideologi Islam itu adalah para pemuda. Seluruh ideologi yang ada di dunia ini tidak ada yang hidup kecuali dihidupkan oleh seorang pemuda. Fasisme Nazi, dia nggak akan hidup kecuali dihidupkan oleh para pemuda yang dibakar sematnya oleh Hitler. Ya. Dan Nazi itu udah hampir menguasai Eropa semua itu. Kalau nggak dia bikin masalah sama Rusia itu, luar biasa dia luas wilayahnya sekarang. Ya. Itu fasisme. Orang memperjuangkan sesuatu yang tidak real, memperjuangkan sesuatu yang dihidupkan dengan angan-angan. Oh, kamu punya musuh di sana, ayo kita perang. Orang bisa kayak gitu. Komunisme, ya, dihidupkan oleh para pemuda, luar biasa. Di Indonesia sampai membantai ratusan, mungkin bahkan ribuan para kiai dan santri. Begitu juga dengan Islam. Islam dihidupkan oleh para pemuda. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah kepada suku Quraisy, para orang-orang tua Quraisy itu ada nggak yang masuk Islam? Rata-rata nggak ada yang masuk Islam. Mau didakwahi oleh Rasulullah sampai dia nyawanya sudah di tenggorokan, pamannya sendiri mau nggak masuk Islam? Nggak mau. Tapi ternyata anak-anaknya itu adalah merupakan para pejuang Islam. Siapa lagi sebutkan? Muawiyah bin Abi Sufyan, pemuda yang masuk Islam. Bapaknya baru masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Itu doang yang selamat. Abu Sufyan doang radhiyallahu an yang selamat dan kemudian masuk Islam. Orang-orang tua Quraisy itu rata-rata mati kafir. Al-Walid bin Mughirah, yang paling senior, yang paling tua, mati kafir. Anaknya menjadi panglima terhebat, 100 pertempuran tidak pernah kalah. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Ya. Orang yang paling membenci Rasulullah, ya, melempari Rasulullah ketika sujud di depan Ka'bah dengan kotoran unta. Anaknya menjadi muslim, menjadi salah satu pejuang di antara para sahabat. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi para pemuda itulah yang menghidupkan sebuah ideologi. Karenanya banyak orang yang masih muda memperjuangkan sebuah ideologi, terutama adalah para sahabat ridwanullah alaihim, para pejuang kita di dalam sejarah Islam. Kita melihat mereka berjuang itu bukan sudah tua.
mereka berjuang itu masih usia belasan tahun, berjuang seterusnya sampai mencapai hari tuanya. Dari kecil mereka berjuang, karenanya mereka menjadi pahlawan di dalam Islam. Maka banyak di antara mereka itu mati syahid, yang mencapai usia 40 ke atas, yang diberikan oleh Allah umur yang panjang. Karenanya kalau antum diberikan oleh Allah usia yang mencapai 40 tahun, berdoa dengan doa tersebut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Merupakan suatu kenikmatan antum lolos ke usia 40 tahun. Karena orang banyak yang meninggal usia muda. Bahkan Abdullah Az-Zubair bin Awam pernah mengatakan, nahnu ummatun la namutu illa qatla. Ya, bahwa kita adalah umat yang tidak akan mati kecuali mati terbunuh. Jadi mereka para sahabat ridwanullah alaihim bukan lari dari kematian, mereka merindukan kematian. Kematian itu dicari gitu. Toh mati muda mati tua sama aja gitu ya, nggak ada bedanya. Santai, menikmati hidup, enjoy, cari aman, tidak mau berjuang, ujungnya mati nggak? Mati, sama aja mati. Tetapi mereka yang menuliskan dirinya pada tinta sejarah tidak pernah berleha-leha. Masa mudanya diisi dengan menuntut ilmu, masa mudanya diisi dengan berjuang, masa mudanya diisi dengan berjihad fisabilillah. Maka mereka digoreskan dengan tinta-tinta emas. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda itu memiliki karakteristik. Pemuda itu adalah orang yang hidup dengan kekuatan. Pemuda itu adalah orang yang memiliki masa di mana masa itu dia menikmati semua kenikmatan hidup. Semua kenikmatan hidup itu hanya bisa dinikmati oleh para pemuda. Kalau masih kecil, paling ya hiburannya sedikit lah. Kalau sudah tua, ya sudah loyo, ya sudah tidak berenergi, sudah tidak bisa traveling, ya, dan lain sebagainya. Nikah juga mungkin pakai mukowi, penguat gitu, nggak seru gitu loh. Belum senam al-bastoh. Tapi kalau pemuda itu ya luar biasanya, mau apa aja enak. Makan pakai nasi sama gere enak, nasi sama tempe enak. Semua kenikmatan itu bisa dirasakan sama pemuda. Ya. Karenanya Allah memberikan kekuatan fisik pada pemuda, ya, dan Allah memberikan kekuatan akal. Dan di antara ciri pemuda itu adalah semangat. Kalau pemuda itu enggak semangat, letoy, mageran, ya, apakah bisa disebut dengan pemuda? Ya, kalau kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an. Baringin aja di depan, kita sholat 4 takbir. Ya, itu kalau pemuda udah letoy, loyo, mageran, ya, udah letoy, loyo, mageran, rebahan, ya. Itu nauzubillah potret zaman sekarang yang justru sebagian orang bangga dengan statusnya menjadi kaum rebahan. Nah itu repot kalau udah begitu itu. Pemuda macam apa gitu? Ente sedikit lagi tua, rugi, ya. Pemuda juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalau pemuda itu diberikan amanah, maka dia akan bersikeras untuk menyelesaikannya. Tanggung jawab. Ketika menghadapi masalah, dia akan coba untuk diselesaikan. Itu pemuda. Bukan lari dari masalah. Kalau orang tua sedikit-sedikit susah.
Tapi kalau pemuda, insya Allah, bismillah, bisa diselesaikan. Itu karakter daripada pemuda. Kreatif dan inovatif. Dengan waktu yang dia punyai, dia berani mencoba, ya, coba-coba hal baru. Itu pemuda. Kalau orang tua udah nggak mau coba-coba, cari aman, jalur hidupnya seperti itu. Dan pemuda itu berani, ya. Banyak di Indonesia ini pemuda berani, tapi beraninya sama teman sendiri, ya. Ada berita di Tangerang, seorang anak ditemukan terkapar pada waktu subuh dengan luka bacokan. Pemuda macam apa gitu, berani tapi sama teman sendiri. Pokoknya cari musuh yang jelas gitu ya, masa tawuran atau apa ya. Karena itu, jadi rasa keberanian, ya, itu sifat berani itu harus diarahkan kepada hal-hal yang positif. Ditambah dengan emosional, ditambah dengan tidak pengalaman dan gegabah. Karenanya dengan kekurangan-kekurangan pemuda ini, hendaknya para pemuda itu terus belajar, menimba ilmu dan mendekati para orang tua. Karena hikmah itu berada pada orang tua dan keberanian itu berada pada anak muda. Ya. Anak muda tidak bisa mendapatkan hikmah kecuali orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Kalau kita melihat kepada sejarah, para sahabat itu masih belasan tahun, ya, mereka tidak pengalaman, mereka cuma modal berani, nekat. Kenapa mereka bisa berjaya? Karena dibimbing oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendiri dinasti Utsmaniyah, Utsman Ghazi, ya, Utsman bin Ertugrul, itu dibimbing dengan seorang syekh yang menjadi mertuanya Syekh Edi Bali. Maka kita sebagai pemuda, hendaknya kita tidak boleh merasa jumawa, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh menafikan peran daripada orang tua. Merekalah orang yang pernah memakan asam garam, merekalah orang yang berpengalaman, merekalah yang memiliki hikmah-hikmah. Kita hendaknya terus, ya, menempa diri dan mencari ilmu yang dimiliki oleh para orang tua. Ya. Karenanya dengan sifat-sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pemuda tersebut, ya, maka pemuda itu memiliki peran. Pemuda itu adalah tonggak peradaban suatu bangsa. Sudah saya jelaskan tadi, ya, suatu negeri dengan ideologinya yang khas itu didirikan oleh para pemuda. Pemuda adalah penentu kebangkitan umat. Kalau kita melihat, ya, rata-rata yang mendirikan kerajaan-kerajaan atau kepemimpinan Islam, mereka adalah para pemuda. Coba kita lihat kisahnya Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, lari ketika usia 13 tahun, 19 tahun mendirikan suatu kerajaan. Coba kita lihat Saifuddin Qutuz. Coba kita lihat Ertugrul, Utsman Ghazi, Orhan, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang menentukan kebangkitan umat pada masanya. Dan mereka memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Pemuda menjadi agen perubahan. Bahkan sejarah itu bisa berbelok 180 derajat ketika pemuda itu sudah ambil bagian. Siapa pasukan yang gak pernah terkalahkan di dalam sejarah? Pasukan Tatar tidak terkalahkan di dalam sejarah. Bahkan Baghdad runtuh, pemimpinnya digulung dengan karpet, diinjak-injak pakai kuda. Ribuan anak-anak dan perempuan dalam satu malam itu dibunuh. Dan terus meluaskan ekspansinya. Tetapi kalah oleh seorang pemuda yang bernama Saifuddin Qutuz.
pendiri dinasti Mamluk, ya. Pemuda menjadi benteng terakhir agama dan ideologi mereka. Kalau ketika pemuda itu mendirikan suatu ideologi, menegakkan suatu ideologi, tatkala ideologi itu ingin runtuh, maka menjadi benteng terakhir itu juga merupakan seorang pemuda. Lihat di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi. Siapakah mereka? Para pemuda. Mereka membentengi diri, ya, dan mereka kabur, mereka bersembunyi untuk menjaga imannya, untuk menjaga ideologinya. Mereka pertahankan hingga akhir hayat mereka. Ashabul Ukhdud, surat Al-Buruj. Tatkala seorang raja yang zalim, raja yang kafir, itu ingin membunuh seorang pemuda, dilempar dari gunung nggak mati, celupin di laut nggak mati, masih balik lagi, mau dipanah nggak kena. Kata laki-laki tersebut, kalau kamu ingin membunuhku, maka ketika kau melesatkan anak panah itu, bacalah dengan keras Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan anak ini. Akhirnya laki-laki tersebut pun tersungkur dan jatuh. Tetapi orang, masyarakat yang menonton, akhirnya mereka semua beriman kepada Allah. Raja yang zalim itu kemudian mendirikan suatu parit, dinyalakanlah api di dalamnya, dan orang-orang itu dilemparkan ke dalamnya. Seorang pemuda mengorbankan dirinya untuk mempertahankan keimanan, ya. Mengapa kita sebagai orang pemuda, orang yang Allah berikan kenikmatan kepada kita mencapai masa muda ini, kita harus terus belajar, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba ilmu pengetahuan, ya, kecuali kepada para pemuda. Banyak kelebihan dan kebaikan yang terdapat di dalam seorang pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala mengisahkan, ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seorang pemuda yang cerdas, ya, pemuda yang memiliki pemikiran kritis, melihat fenomena kemusyrikan, ingin merubahnya. Dan merubahnya dengan apa? Dengan hujjah. Karena kecerdasan, karena ilmu yang telah Allah berikan. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tatkala orang-orang itu menyembah berhala, ya, lalu kemudian Nabiullah Ibrahim datang ke tempat mereka menyembah dengan diam-diam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang kecil. Lalu kemudian beliau gantungkanlah kampak itu pada leher berhala yang besar. Lalu tatkala orang-orang terheran-heran, siapa gerangan orang berani menghancurkan Tuhan mereka. Mereka pun kasakusuk, dan kemudian ada seorang yang mengatakan, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala tersebut, namanya adalah Ibrahim, ya. Tatkala ditanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkannya? Maka apa jawaban beliau? Tanyakanlah kepada yang besar. Pemuda itu, ya, ini yang dipakai. Jadi pemuda itu harus menimba ilmu terus. Pemuda itu harus menggunakan kecerdasannya, akalnya yang telah diberikan oleh Allah itu kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan kita gini aja lah, terima nasib. Saya mah dari dulu begini. Nggak boleh, ya. Kita harus terus belajar dan terus untuk menimba ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam sebuah syairnya, ya, man lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna
la'tibara li dzatihi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, siapa manusia dia tidak merasakan jerih payahnya, susahnya, pahitnya 1 jam saja menuntut ilmu, sebentar saja menuntut ilmu, maka rasakanlah pedihnya, susahnya, kebodohan itu sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Barang siapa orang tidak mau belajar ketika dia masih muda, masih kecil, dia tidak mau belajar, maka takbirkanlah 4 kali, karena dia sesungguhnya sudah wafat. Ya. Manusia nggak mau belajar itu sama dengan zombie. Zombie itu apa, Pak? Mas saja ya, jangan Pak ya. Mas, Dek, ikhwah ya. Zombie itu adalah mayat hidup. Ya. Kita bukan mayat hidup. Dan kita juga tidak mau disolatkan gitu ya. Karena kita belum mati. Karenanya kalau orang tidak mau belajar, kata Imam Syafi'i, betapa ruginya dia. Ya. Sudah tidak lagi ada harga diri pada orang tersebut. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna la'tibara li dzati. Kehidupan seorang pemuda, kehidupan orang yang masih ya diberikan masa muda, itu demi Allah hanyalah dengan ilmu dan ketakwaan. Dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau tidak ada 2 hal itu pada seseorang, maka tidak ada harga dirinya orang tersebut. Ya, beginilah yang dikatakan Imam Syafi'i. Saking begitu pentingnya kita itu menuntut ilmu. Dan kita menuntut ilmu itu tentunya lebih mudah ketika kita masih muda. Kalau kita sudah tua, masya Allah ya, susahnya bukan main. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Kalau misalkan sudah tua mengukir di atas air, percuma. Maka marilah kita melihat sedikit ke dalam sejarah Islam. Dan insya Allah ya, kitab yang akan kita bahas itu adalah Abtalul Fathil Islami, yaitu adalah kitab yang berisikan biografi-biografi para pahlawan-pahlawan Islam, dan mereka semua adalah para pemuda. Ya. Kalau kita melihat ke dalam sejarah Islam, dan ini sudah sering diceritakan sama Ustadz Mahrur Razi, Ustadz kita semua, ya, Usamah bin Zaid bin Harithah adalah anak emasnya baginda kita Rasulullah SAW. Pasukan belum dikirim sudah ditunjuk pasukan itu, pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau pada usia 18 tahun meraih kemenangan gemilang melawan pasukan Romawi, ya. Pulang itu tidak ada kekurangan suatu apapun. Mereka mengatakan, nggak pernah saya melihat pasukan membawa harta rampasan perang lebih banyak daripada pasukan Usamah bin Zaid. Kita ada yang 18 tahun, ada yang masih 18 tahun. 18 tahun, Masya Allah. 19, 17, Masya Allah. Ya. Insya Allah tahun depan jadi panglima. Asalkan ya kita mengikuti petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitulah Usamah bin Zaid bin Harithah. Lalu kemudian 2 orang sahabat Rasulullah, Muawiz bin Afra dan Muadz bin Jabal. Ya. Mereka berdua itu usianya masih berapa? 14 tahun, 13 tahun. Kalau istilah kita masih bocah ingusan lah ya. Masih
main kelereng gitu. 14 tahun, 13 tahun. Itu membunuh panglima Quraisy ya pada perang Badar. Namanya Abu Jahal. Jadi ketika Abu Jahal itu dengan gagahnya dia lewat menggunakan kuda, sambit kakinya ya, kaki kudanya itu sampai jatuh tersungkur. Lalu kemudian dipenggal, ya, disambit sama Muaz bin Jabal sama Muawiz bin Afra, kanan dan kiri, sampai jatuh tersungkur. Nah, udah tinggal la ilaha illallah, ya, dah. Abdullah bin Mas'ud, yang saat itu juga merupakan seorang pemuda. Lalu kemudian duta dakwah pertama tatkala Rasulullah belum berhijrah. Maka Rasulullah itu mengkondisikan tempat mana beliau itu akan tinggal setelah beliau hijrah. Maka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, Masya Allah, adalah merupakan pemuda paling ganteng sekota Mekah. Kalau sekarang orang paling ganteng kegantengan. Kalau dulu menjadi utusan baginda kita Rasulullah, ya, berjalan kaki Mekah ke Madinah, jalan kaki, menjadi utusan baginda kita Rasulullah, mengajarkan Al-Quran dan menjadi mediator antara suku Aus dan Khazraj yang saat itu terus perang, ya, diadu domba oleh suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan sebagainya, mengadu domba Aus dan Khazraj, terus mereka itu berperang. Ya, dikondisikanlah oleh Mus'ab bin Umair dan beliau menjadi duta pertama yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Yasrib. Bahkan Rasulullah SAW itu melihat kepada Mus'ab bin Umair itu kasihan. Orang paling ganteng sekota Mekah. Bahkan disebutkan di dalam sirah bahwasanya para penduduk, ya, Mekah, para gadis-gadis Mekah itu, mereka memimpikan bahwa mereka itu menikah dengan Mus'ab bin Umair. Zaman sekarang nih siapa yang kayak Mus'ab bin Umair? Ada nggak gantengnya kayak Mus'ab bin Umair? Baru satu kelurahan aja udah kegantengan lah istilahnya. Satu Mekah, ya, suku yang paling terpandang, dirawat sama ibunya, ya, menjadi orang paling ganteng, diutus sama Rasulullah. Tatkala setelah hijrah, Rasulullah melihat keadaan Mus'ab bin Umair, kakinya mengapal, ya, kulitnya menghitam, ya, tangannya, telapak tangannya ini mengeras karena berjihad fisabilillah. Karena apa? Berjihad fisabilillah. Sekarang Masya Allah, laki-laki aja pakai skincare sekarang. Ya. Bahkan Mus'ab bin Umair tatkala terbunuh di dalam peperangan, beliau itu tidak memiliki kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Tatkala ditutupin kepalanya, ditarik ke bawah ke kakinya, kepalanya nongol. Ditarik ke kepalanya, kakinya nongol. Sampai para sahabat itu menangis, ya. Itulah orang paling ganteng sekota Mekah, ya. Luar biasa, menjadi agent of change, ya. Begitu juga tatkala masa kenabian itu sudah habis, ya, dan ini ada para ulama dari para pemuda. Ulama itu Rasulullah angkat, ya, Rasulullah turunkan ilmu, ajarkan itu kepada mereka. Mereka adalah para pemuda, ya. Kalau seperti Abu Hurairah, ya, beliau adalah khusus penghafal hadis. Khusus penghafal hadis. Tetapi Abdullah bin Abbas, beliau adalah penghafal hadis, penghafal Al-Quran. Beliau itu adalah turjumanul Quran. Orang yang paling ngerti isi Al-Quran, Abdullah ibnu Abbas.
Karena Rasulullah SAW pernah menepuk pundaknya Abdullah bin Abbas, lalu kemudian mendoakan beliau, ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman tentang agama ini, din ini, dan ajarkanlah kepada dia at-ta'wil, tafsir daripada Al-Qur'an. Ya. Kalau kita melihat periwayatan di dalam tafsir-tafsir yang bil ma'thur ataupun dengan periwayatan, pasti kita melihat banyak periwayatan dari Abdullah ibnu Abbas. Begitu juga Umar ibn Abdul Aziz, ya, Al-Imam Syafi'i, beliau diangkat menjadi mufti, punya lisensi fatwa, ya, itu adalah usianya 16 tahun. Dan banyak sekali ulama-ulama yang lainnya. Adapun para pahlawan di dalam sejarah Islam seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Siapa Abdurrahman Ad-Dakhil? Ada yang tahu? Abdurrahman Ad-Dakhil? Abdurrahman Ad-Dakhil adalah pendiri Daulah Umayyah di Andalus, ya. Jadi Daulah Umayyah jilid 2. Beliau namanya siapa? Abdurrahman bin Muawiyah bin Hashim bin Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah ke-10 daripada Daulah Umayyah. Tatkala Daulah Umayyah ini sudah melemah, lalu kemudian muncullah para pendiri dinasti Abbasiyah, ya, dipelopori oleh Abul Abbas As-Saffah. Lalu kemudian seluruh daripada keturunan Daulah Umayyah ini dibunuh semua, kecuali anak kecil dan perempuan. Saat itu usianya Abdurrahman Ad-Dakhil dengan saudaranya adalah usia 13 tahun, 13-14, ya itulah, ya, kurang lebih segitu. Lalu kemudian tatkala pasukan daripada Abul Abbas As-Saffah ini mencari para anak-anak kecil yang sudah balik, Abdurrahman Ad-Dakhil diam di pojokan rumahnya lagi sakit. Lalu kemudian dia melihat sekelebat ada bendera hitam yang menandakan bendera pasukan Abbasiyah. Akhirnya berdua pun kabur, ya. Kabur dari Syam terus menuju Sungai Efrat. Di Sungai Efrat di mana? Di Irak, ya. Ya. Sampai kepada daerah Irak. Irak itu juga kalau dulu ada yang masih memasukkannya ke Syam, ya. Tetapi Irak itu sudah ada penyebutannya dari zaman Rasulullah. Ya, tatkala mau menyeberangi Sungai Efrat itu ada pasukan Abbasiyah. Lalu kemudian pasukan Abbasiyah bilang, bocah, kamu pengen selamat, udah sana berenang kamu." Akhirnya berdua berenang menyeberangi Sungai Efrat, ya. Ada yang bisa nyeberangin sungai terbesar di Indonesia apa? Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, Sungai Kapuas. Sungai itulah, ya. Coba diseberangin, coba, ya. Masih umur 13 tahun ingin menyelamatkan nyawanya, ya, menyeberangi itu. Ketika di tengah-tengah pasukan Abbasiyah memanggil, "Bocah, balik sini. Kamu pengen selamat nggak? Pokoknya kamu kalau kesini selamat." Dipanggil lagi. Nah, saudaranya ini sudah kelelahan dan tertarik dengan panggilan tersebut. Akhirnya Abdurrahman mengatakan kepada saudaranya, "Kamu jangan kembali. Kalau kamu kembali kamu akan dibunuh." Tapi saudaranya ini sudah kelelahan, ya, dia merasa tidak sanggup. "Sudah, tenang aja, aman." Akhirnya dia pulang kembali. Tatkala sampai, benarlah apa yang dikatakan Abdurrahman, saudaranya itu dibunuh. Sesampainya di seberang, dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi melihat saudaranya dibunuh, ya. Terus Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, selama 6 tahun perjalanannya dari mana? Dari Syam menuju Andalus. Apa Andalus? Spanyol. Yang dilewatin apa? Syam, Irak, Hijaz, Palestina, Mesir, terus Libya, ya. Dan ibu daripada Abdurrahman Ad-Dakhil itu dari suku Al-Barbar yang ada dari daerah
daerah utara Afrika, ya, dekat dengan Andalus. Maka dia kemudian memutuskan untuk pergi ke daerah tersebut. Daerah Syam itu adalah daerah pendukungnya di Daulah Umayyah. Orang-orang mereka itu, ya, mendengar Abdurrahman Ad-Dakhil ingin mendirikan daulah di suatu tempat yang bernama Andalus. Akhirnya mereka membantunya dengan mengirimkan pasukan. Dibantulah dengan berapa ratus pasukan, kalau tidak salah 400 pasukan. Dan mereka mengirim seorang budak yang cantik jelita. Abdurrahman Ad-Dakhil, ya, usia baru belasan tahun, keturunan raja, dikirim gadis cantik. Kalau kita ngapain? Nikah lah, sudah selesai. Abdurrahman Ad-Dakhil ketika melihat wanita tersebut, dia merasa suka kepada wanita tersebut, ya. Lalu kemudian dia mengatakan, seandainya aku memenuhi tujuanku, maka aku menzolimi dia. Dan kalau aku menikahinya dia, menikahi wanita tersebut, maka aku menzolimi tujuanku, ya. Jadi dibalik. Pertama dia mengatakan bahwa jadi dia sudah suka dengan perempuannya. Lalu kemudian dia mengatakan, seandainya, ya, saya memenuhi tujuanku untuk mendirikan daulah, maka aku akan menzolimi perempuan tersebut. Tapi kalau aku menikahi wanita tersebut, maka aku akan menzolimi tujuanku. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi budak perempuannya. Zaman sekarang gitu, ya, udah dapat cantik, tinggal dinikahin, kurang apa gitu, tinggal gas gitulah, ya. Udah nggak pakai syarat apa-apa, itu dikasih gitu loh. Jariyah itu adalah budak perempuan. Tetapi Abdurrahman Ad-Dakhil visinya lebih besar, tujuan dia lebih besar, ya, untuk menyelamatkan pengikutnya, ya, para pendukung Daulah Umayyah, dan mendirikan Daulah Umayyah kedua di Andalus. Ya, perjuangannya sangat panjang, dan kemudian beliau dapat mengalahkan, ya, raja yang saat itu menguasai Andalus, dan kemudian berdirilah kerajaan Umayyah di Andalus. Itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Usianya 19 tahun. Tatkala beliau mencapai Andalus, usianya 19 tahun. Kabur usia 13 tahun, sampai di Andalus usia 19 tahun. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi, siapa nggak kenal Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa yang nggak kenal? Ada yang nggak kenal, angkat tangannya yang nggak kenal. Kenal semua, ya? Kenal semua? Kenal. Kalau saya tanya namanya tahu? Tahu? Siapa namanya Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa? Nah itu? Yusuf bin Ayyub. Ya. Salahuddin bin Najmuddin. Najmuddin bapaknya namanya Ayyub. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pembelajar. Dia belajar filsafat, dia belajar bahasa Arab, dia belajar berperang, dia belajar berdiplomasi. Usia 25 tahun dia menggantikan pamannya, ya, Asaduddin Syirkhu. Asaduddin Syirkhu adalah kepercayaan daripada Nuruddin Zanki dari dinasti Saljukiyah, ya. Lalu kemudian, ya, Salahuddin Al-Ayyubi tatkala diutus ke Mesir, ya, lalu kemudian, ya, dapat melobi dan kemudian mengambil alih Daulah Fatimiyah, ya, dengan cara yang damai. Panjang kisahnya sampai beliau itu bisa membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Saat itu Baitul Maqdis dikuasai siapa? Dikuasai oleh Kingdom of Jerusalem, ya. Perangnya apa namanya? Ketika Salahuddin mengalahkan pasukan salib, namanya Ma'rakatu Hittin, Battle of Hattin, ya. Usianya 31 tahun. Ketika menjadi raja 25 tahun, ketika mengalahkan pasukan salib usianya 31 tahun. Masih muda. Dan gak bakal ujuk-ujuk dia itu
mengalahkan pasukan salib begitu aja. Jebrol lahir langsung ngalahin, nggak bisa. Atau tiba-tiba ya entah dari mana muncul kayak pahlawan kesiangan langsung ngalahin pasukan salib, nggak bisa. Ya, dia ditempa dengan perjuangan yang panjang. Banyak sekali peperangan yang telah dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan sebelum terjadinya Ma'rakatul Hittin, ya, itu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu pernah kalah dalam pertempuran melawan Kingdom of Jerusalem. Pernah ditangkap, hampir dibunuh. Dia bisa melarikan diri dan menggalang kekuatan baru. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung nyerang, langsung menang gitu, nggak bisa. Ya. Begitu juga Muhammad Al-Fatih. Berapa generasi dia sampai bisa membebaskan Konstantinia, Istanbul? Berapa generasi? 7 generasi. Dan semua raja-raja Utsmani itu mereka punya satu tujuan. Tujuannya cuma satu, hidup mereka itu. Jadi raja, bebasin Fathul Konstantinia. Jadi raja Fathul Konstantinia. Karena apa? Karena memang sudah ada ar-ru'ya shadiqah. Mimpinya Utsman Ghazi. Dia mimpi bahwa dia mendirikan kerajaan, dan kerajaan itu pasukannya akan menyerang Konstantinopel. Mimpinya panjang, ya, sampai dia kemudian menikahi anaknya Sayyidi Bali. Dari anaknya Sayyidi Bali itu lahirlah Orhan Ghazi. Nah, dari bawah-bawahnya itulah lahirlah Muhammad Al-Fatih. Istri kedua anaknya Sayyidi Bali namanya Malhatun, ya, perempuan, dinikahi oleh Utsman Ghazi, itu jadi istri kedua. Dari situlah, dari rahimnya Malhatun itu lahirlah raja-raja yang kemudian memiliki visi untuk membuka Konstantinopel, ya. Jadi visi itu udah dibangun dari kakek buyut gitu loh. Kita 10 tahun aja kurikulum ganti tiga kali. Gimana mau jadi pendidikan kita gitu loh? Gurunya aja pusing, ya kan? Ini dari dulu memiliki visi untuk apa? Fathul Konstantinia, menaklukkan Konstantinopel. Usianya 21 tahun. 7 generasi. Utsman Ghazi bin Ertugrul, lalu kemudian Orhan Ghazi, kemudian Murad I, kemudian Bayazid, kemudian Mehmed I, kemudian Murad II, Mehmed II. Mehmed II generasi ke-7, ya. Dan bahkan di tengah-tengahnya itu, ya, tatkala Sultan Bayazid itu ditangkap oleh Timurlenk dan kemudian mati ketika sudah ditangkap, itu ada masa vakum 10 tahun. Itu kok bisa anak-anak kecil itu keingetannya Fathul Konstantinia itu gimana? Bayangkan sama antum, ya. Gimana kita mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan, punya visi-visi yang jelas. Itu tugas kita, ya. Begitu juga tadi, ya, Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz, ya, pendiri daripada daulah Mamluk, itu dapat mengalahkan Kitbuka. Kitbuka adalah pasukan panglima pengganti daripada Hulagu Khan. Hulagu Khan itu adalah orang yang menjatuhkan Baghdad, ya. Tapi saat itu Hulagu Khan dia pulang ke Mongolia karena ada permasalahan perselisihan perebutan kekuasaan daripada kepemimpinan daripada Kingdom of Mongolia, ya. Tetapi Kitbuka ini juga bukan orang sembarangan, ya. Pada peperangan Ain Jalut, ya, Saifuddin Qutuz dapat mengalahkan Kitbuka, pasukan yang di dalam sejarah tidak pernah terkalahkan, kalah sama pasukan Muslim. Orang sampai geleng-geleng kepala, ya. Bahkan orang-orang Nasrani saat itu, orang-orang Romawi saat itu takut kepada Mongol, takut kepada Tatar. Makanya mereka mendukung pasukan Saifuddin Qutuz. Udahlah, dukung Saifuddin Qutuz lah, ya.
Akhirnya pada peperangan Ain Jalut, ya, karena kesombongannya Kitbuka ini dipancing oleh dua panglima, ya, Saifuddin Qutuz dengan Baibars. Nah, Baibars ini juga tangan kanannya Saifuddin Qutuz. Dipancing sampai kepada suatu tempat disergap, ya. Lalu kemudian terjadilah peperangan. Itu adalah para pemuda, ya. Saat itu usianya Saifuddin Qutuz 38 tahun. Baibars 36 tahun, ya, kalau tidak salah. Jadi mereka ini adalah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adalah mereka merupakan para pemuda. Pemuda yang mereka itu nggak main-main dengan masa muda mereka. Jadi Muhammad Al-Fatih, ya. Coba, ini benteng luar biasa kokohnya. Ada yang pernah ke Istanbul? Saya juga nggak pernah. Ya. Tapi Konstantinopel itu dia dilapisi dengan benteng yang banyak. Pinggir laut, punya armada laut juga. Kalau antum nyerang lewat laut diserang. Jadi ketika pasukan Muhammad Al-Fatih ini dengan armada lautnya, ya dia sampai kepada teluk ini. Saya lupa nama teluknya, ya. Ini udah ditutupin sama rantai besar. Jadi di selat itu udah ada rantai besar, nggak bisa lewat, ya. Kapal nggak bisa lewat. Kalau maksa ada pasukan di sini, di belakangnya. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pasukan Romawi santai. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Dia lari ke sini nih, ke atas sini nih, ya. Kok nggak ada kursornya? Oh iya. Nah, dia lari ke atas sini, ya. Hilang. Dia lari ke atas sini nih, daerah sini. Dalam satu malam, apa yang dilakukan? Dia lewatin itu kapal-kapal itu lewat daratan. Coba. Jadi diseberangin ke sini nih. Di sini ada apa? Rantai. Dia lewat sini loh. Gimana caranya? Satu malam lagi. Nah, itulah, ya. Pemuda itu kalau sudah kecerdasannya overload, ya, udah nggak ada obat gitu loh. Udah nggak ada obeng. Jadi dilewatin di sini, dan di situ jalannya itu bukan jalan lurus datar begini, gunung, ya. Jadi dilewatin gunung, hutan gunung. Coba kapal segitu gedenya, ya, dilewatin hutan dan gunung. Orang-orang dalam sejarah, orang-orang Eropa sendiri mereka hampir gak percaya gitu loh. Hanya mereka karang-karang kayak gimana Sultan Mehmed ini ngelewatin kapal gitu, ya. Nah, mereka ada yang mengatakan bahwa ini Sultan Mehmed nih kayaknya dia punya pendukung di sana. Jadi orang-orang setempat, penduduk setempat itu mereka membantu pasukan Muhammad Al-Fatih untuk mengangkat kapal-kapalnya melewati gunung tadi dan hutan, gitu, ya. Jadi luar biasa perjuangannya. Itu daerah Balkan. Daerah atasnya sini nih, atasnya sini, Serbia, Armenia, Wallachia, daerah bagian Eropa Tenggara, semuanya udah dikuasain. Cuma tinggal sebiji sepetak begini doang, ini nggak selesai 7 generasi, coba. Ya, baru selesai pada masa Muhammad Al-Fatih. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah, ini juga sudah kita ceritakan Ashabul Ukhdud dan Ashabul Kahfi, ya. Kira-kira apa bekal yang seharusnya dimiliki oleh kita, ya, para pemuda gitu. Kita, termasuk saya juga, ya. Saya masih merasa muda. Alhamdulillah. Yang pertama adalah iman dan tauhid yang kuat, ya. Dan ini adalah merupakan pokok inti daripada kepahlawanan di dalam Islam. Oke. Siap.
Yang pertama adalah iman dan tauhid yang kuat, yang terbenam di dalam jiwa kita, tidak akan goyah oleh suatu apapun. Orang Islam itu kalau berjuang, dia nggak takut mati, dia nggak nyari apa-apa. Dia hanya mencari ridho Allah. Kalau orang-orang selain Muslim, Nasrani dan lain sebagainya, mereka kalau berjuang berperang yang dicari apa? Ribet. Mau ini, mau itu, ntar jatah saya segini. Orang Islam enggak, ya. Kemenangan hanya milik Allah, ya. Kalau menang hidup mulia, kalau wafat itu adalah mati syahid. Dan semua pahlawan Islam itu kalau kita teliti, ya, itu iman dan tauhidnya itu kuat, ya. Karena mereka tidak akan menjadi pahlawan Islam tanpa adanya keimanan. Siapapun dia, mau dari golongan budak, ya. Saifuddin Qutuz golongan budak, ya. Saifuddin Qutuz itu, dinasti Mamluk itu adalah dinasti yang berdiri, ya, yang dipimpin oleh para budak. Gimana kok bisa kayak gitu? Jadi para pemimpin Islam sebelumnya itu mereka melatih budak supaya buat perang. Tetapi mereka sendiri nggak punya kecakapan. Akhirnya budaknya itu mengambil alih. Karena apa? Karena sudah terlalu lemah, gitu ya. Budak dipakai buat perang saudara, nggak ada tujuan, buat mencari pengaruh. Tetapi Saifuddin Qutuz ketika naik, nah langsung, ya, perang Ain Jalut, ya, mengalahkan pasukan Mongol. Makanya di antara para ulama itu ada yang protes, kok budak bisa jadi penguasa, gitu ya. Kan salah satu daripada syarat kepemimpinan itu adalah orang yang merdeka, ya. Itu adalah siapa namanya? Al-Imam Al-Izz ibni Abdis Salam, ya. Beliau orang Syria, orang Syam. Lalu kemudian tatkala beliau menjadi qadhi, ya, dan memberikan fatwa bahwa budak tidak boleh menjadi khalifah. Wah, pada nggak terima tuh, ya. Kalau sekarang mungkin dipersekusi, masukin penjara, ya. Tapi kalau dulu, karena keimanan dan ketakwaan para pemimpinnya itu, mereka mendatangi, ya, Sultanul Ulama Al-Imam Al-Izz ibn Abdis Salam dan mencari jalan keluar. Bagaimana kira-kira bisa selesai masalah ini? Akhirnya kata beliau, fatwanya adalah bahwa mereka harus membeli diri mereka sendiri. Karena status masih budak belum tercabut, mereka harus membayar harga yang telah dibayarkan tuan mereka, ya. Jadi supaya status budak itu hilang dan mereka sah menjadi khalifah. Bilal ibnu Rabah, ya, termasuk daripada ahlu suffah. Ahlu suffah itu para sahabat Nabi adalah para fukoro. Fukoro nggak punya makanan. Kalau miskin mungkin masih bisa makan. Fukoro hajat hidupnya cuma makan. Hari-hari kerja nyari makan. Itu fukoro. Para ahlu suffah itu mengandalkan orang-orang yang datang untuk memberikan makanan. Tetapi Bilal ibnu Rabah tercatat di dalam sejarah sebagai pahlawan Islam. Meskipun beliau adalah orang miskin. Meskipun beliau adalah budak, ya, budak dari orang musyrik lagi. Oh ya. Karena Islam tidak pernah memandang warna kulit, ya. Tidak memandang status. Bahwa seorang bisa menjadi pahlawan tatkala dia berpegang teguh dengan keimanan dan ketakwaan, ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, atau khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahwa pahlawan itu di dalam Islam adalah mereka orang-orang yang memiliki visi yang besar. Mereka itu ingin memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Orang yang berguna kepada orang yang lain, ya, terutama kepada muslim yang lain, mereka adalah para pahlawan, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah menempa diri dengan ilmu dan wawasan. Ya, tadi sudah disebutkan
bahwa Imam Syafi'i menganjurkan kepada kita untuk terus menimba ilmu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, antum sudah hafal semua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat daripada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Yakin deh kalau antum memiliki ilmu, ya, derajat antum akan naik. Jangan mikirin susahnya mencari ilmu, jangan. Ya. Insyaallah ketika niat kita ikhlas lillahi ta'ala di dalam menuntut ilmu, kita akan diberikan ganjaran yang lebih. Yang ketiga adalah keikhlasan yang sungguh-sungguh, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, ya. Segala bentuk perjuangan kita niatkan sebagai ibadah, maka Allah lah yang akan menentukan kepada kita bagaimana ganjarannya. Mungkin Allah akan mengangkat derajat kita di dunia, ya. Atau tatkala Allah tidak mengangkat derajat kita di dunia, Allah mengangkat derajat kita di akhirat, ya. Karena itu keikhlasan itu, ya, dia selalu berbanding lurus dengan keimanan, ya. Salah satu benteng daripada keimanan itu adalah al-ikhlas. Kemudian adalah tekad yang kuat tanpa rasa takut, ya. Lalu kemudian ini ya, usaha yang berkesinambungan, dan yang terakhir adalah kita harus siap untuk berkorban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila kepanjangan, ya. Semoga dapat kita fahami dan bisa kita resapi bersama-sama, dan semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, dan sehingga Allah, ya, mewafatkan kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.